Yang kuribu nah di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena ini wadahnya sudah selesai, pagi ini kita akan membentuk biovlog. Bahan-bahannya sudah tersedia. Itu ada kapur dolomit sesuai dosis, garam krosok, garam kasar. Ini ada molas, ada probiotik. Nih, ada kandungan nitrosomonas, ada nitrobakter, ada bacillus. Ini bakteri-bakteri aerob. Oke. Ya, ini nanti air panas nanti, karena ini kan molasnya harus disiram air mendidih terlebih dahulu sedikit supaya menghindari bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah ini garam ya, garam krosok. Nah ini, tuh Ami kok timba nak, timba sana, itu sana timba di sana dekat itu, dekatnya rumah itu. Jadi ini teknologi biovlog ada beberapa keuntungan sebenarnya. Selain bisa digunakan di lahan terbatas, padat tebar juga bisa lebih tinggi, efisiensi pakan juga, dan ada bakteri yang mengurai nanti dari sisa-sisa kotoran, feses ikan. Gampangnya limbah nanti yang ada di sini yang disebabkan oleh pada saat kita pemeliharaan kan banyak pakan, banyak input yang masuk, berarti banyak limbah menjadi amonia. Itu bisa dirubah menjadi sumber makanan itu sendiri. Jadi efisiensi pakan bisa ditekan. Nah, ini kenapa dikasih garam? Tujuannya supaya bakteri-bakteri yang kurang baik menetralisir air lah istilahnya. Jamur bisa juga mengobati ikan stres pada saat penebaran, ini salah satunya. Cuma intinya untuk menetralisir air saja. Nah ini dolomit kapur, silakan campur air silakan. Ini kapur dolomit ikan. Saya pikir kapur ini tidak perlu disiram air panas karena bakteri tidak akan tumbuh pada butiran kapur, mati. Nah ini untuk memperbaiki pH. Jadi untuk mendukung mempercepat pertumbuhan vlog bakteri tadi, itu pH air harus relatif stabil. Makanya digunakan kapur sebelum penebaran ikan, penebaran probiotik. Molas ya, siram dulu air panas dek ya, simpan di situ dulu. Ini dosisnya 100 ml per meter kubik, tadi ada 400 ml ya. Sini saya siram, sini ya, situ dia di wadahnya ya, situ siram ya. Oke, baru siram dia ya, nanti di sana diaduk. Nah garam tadi dosisnya itu sekitar 1 kilo per meter kubik, jadi kita gunakan 4 kilo karena volume wadah satu ini terpal sekitar 4 kubik, diameternya 2,5.
Kalau kapur itu 50 gram per meter kubik. Tadi kita gunakan sekitar 200 gram. Ya, oke, siram. Nah, catatan juga ini aerasi jangan dimatikan. Karena bakteri-bakteri yang ada yang kita mau gunakan itu adalah bakteri-bakteri aerob. Bakteri-bakteri yang kelangsungan hidupnya itu membutuhkan oksigen mutlak. Jadi memang salah satu teknologi biopolk ini merupakan salah satu pemecah masalah ya di budidaya intensif. Sudah itu probiotik. Itu 100 mil. Karena 20 sampai 25 mil itu per meter kubik. Nah, ini sudah mulai. Jadi teknologi ini memang sangat menguntungkan karena memang dapat menurunkan limbah nitrogen dari sisa pakan tadi, kotoran. Jadi teknologi ini menyediakan pakan tambahan sebenarnya yang berprotein tinggi. Ya. Makanya pakannya bisa ditekan dengan FCR serendah mungkin. Ini ada yang bantu. Jadi sehingga pertambahan bobot ikan bisa dipacu tanpa boros pakan. Nah, setelah ini kita biarkan sampai 7 hari sampai 7 sampai 10 hari lah. Dibiarkan ini bloknya tumbuh. Terus sudah padat, sudah ideal untuk penebaran, baru kita laksanakan penebaran. Oke, sip, ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke kolam yang sana. Ini ada 8 kolam. Ini rencananya tebar inilah, bukan lele. Ini sekitar 400 sampai 500 ekor lah. Nah, salah satu keuntungan juga pada tebarnya tinggi. Kalau di kolam-kolam biasa itu kan idealnya tebarnya 5 sampai 10 ekor lah per meter persegi. Tapi kalau biopolk, teknologi biopolk itu bisa tebar 100 sampai 150. Ye. Oke. Lalu baulah, rata-rata sih. Oke. Bang, kau oleh manu tuh. Ye, sini apa ya? Ye. Lupa tadi apa itu saya bilang. Iya sih. Apa lah ya tadi ya? Agak ada waser. Apa saya bilang tadi itu? Waktu datang itu orang. Ya lupa. Tunggu dulu ya. Ketika dulu lah. Oh, pada tebar ya, pada tebar baru ingat. Jadi pada tebarnya bisa kita naikkan, artinya pola-pola intensif lah, malah lebih dari intensif. Karena dengan bantuan oksigen tadi. Selain itu ada bakteri yang menguntungkan, yang membantu mengurai limbah tadi menjadi bahan makanan ikan itu sendiri. Selain juga itu pergantian air kurang karena limbahnya sudah diolah. Jadi walaupun airnya nanti kucek tapi tidak bau karena ada bakteri-bakteri yang merubah amonia tadi itu menjadi nitrat. Jadi sumber makanan juga.
Jadi kualitas air tetap terjaga. Tapi ada batasnya juga, ada batas toleransinya. Kalau vlognya sudah lewat batas itu boleh kita ganti, tapi tidak sebanyak pada umumnya. Pada media-media yang bukan biovlog paling hanya 10%. Itu pun lama, waktunya lama. Ya tergantung situasi dan kondisi lah. Biasanya sekitar kalau di hari pertama itu paling dia sekitar 20 hari baru terasa. Bahkan ada yang 1 bulan kalau tebarnya tidak terlalu padat sekali. Nah tadi kalau kolam biasa kan bisa hanya 5. Berarti kalau ini diameternya 2,5 meter, sekitar kalau diisi 80 cm, volumenya kurang lebih 4 kubik. 4 kali 10 berarti hanya 50 ekor paling tinggi. Nah dengan teknologi biovlog ini kalau 100 berarti kita bisa isi 400 ekor. Parah lagi kalau lele bisa 300 sampai 500 ekor per meter kubik. Cuman karena kemarin teman-teman dari TNI juga, kemudian sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat mengatakan bahwa daerah sini tidak doyan makan lele, makanya kebetulan sudah bisa kita aplikasi biovlog untuk nila, makanya kita ganti produknya menjadi ikan nila. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke Pak, siap. Nah ini sudah terbentuk. Yang belum ini masih kenapa tidak mengalir airnya ini? Oh ya, mau diganti anu di. Nah ini belum diapa-apakan ini. Oke. Oke, stay. Anu nih kasih minggir dulu itu anu. Kemudian ini tuh. Ah ini sudah mulai berubah toh. Sudah mulai agak coklat. Belum, baru 1 hari ini. Aduh. Jadi sudah 3. Setelah ini mau diperbaiki dulu, dilapis di luarnya. Nah ini yang punya. Ini yang punya.